Selamat datang di Beyond Church, Bapak Ibu Saudara semua, senang bisa beribadah menyambut Anda di tempat ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Tetapi sebelumnya boleh ya, sebagai satu tubuh Kristus, gereja Tuhan, berikan tegur sapa hangat, depan, belakang, kanan, kiri, katakan apa kabar, senang beribadah bersama-sama hari ini. Puji nama Tuhan. Wow. Jemaat Tuhan, kita akan membaca ayat fotum kita hari ini yang terambil dari Mazmur 73 ayat 23 sampai 26 dan kita membaca secara bergantian. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, saudara. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi bersama-sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, Tuhan yang setia. Mari gereja Tuhan, angkat suara bersama-sama. Tetap dekat dalam hidup kita. Amin. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya. Doa kita, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Apabila tuntas tugasku, kau kemenangannya saja. Takut di maut seram sebab Dia yang menggenggam kita. Jemaat Tuhan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang
are my all in all. Shout his name, come on. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You open my eyes to your wonders in you. You capture my heart with this love. There's nothing on earth that's as beautiful as you. Come on. You open my eyes to your wonders in you. You capture my heart with this love. There's nothing on earth that's as beautiful as you. Jesus, yes, shout his name. Worthy, worthy is. Lift up the name of Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, 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 Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name, Lord. Church, let's lift him up and give him all the glory, the honor, and praise. Welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini sama-sama kita akan merenungkan katekismus di week yang ke-10, dan seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama-sama membaca jawaban serta ayat Alkitabnya. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Kita memuliakan Tuhan dengan menikmati Dia, mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan dengan menaati kehendak, perintah, dan hukumnya. Mari sama-sama kita membaca Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Cintailah Tuhan Allahmu dan taatilah selalu segala perintahnya. Silakan duduk. Saudara, pernahkah kita merasa lelah menjadi orang Kristen? Kalau boleh jujur, kadang-kadang kita bisa merasa bahwa memuliakan Tuhan itu seperti menambah satu lagi beban di pundak kita. Kita berpikir bahwa memuliakan Tuhan itu artinya kita harus melakukan lebih banyak hal yang rohani. Kita harus bangun lebih pagi untuk saat teduh. Kita harus lebih banyak melayani. Kita harus menjadi orang yang lebih baik supaya Tuhan senang dan memberkati hidup kita. Kalau itu yang seringkali mungkin kita rasakan, mungkin hari ini tanpa sadar kita sedang terjebak di dalam apa yang bisa disebut sebagai mentalitas performa. Kita menganggap memuliakan Tuhan itu seperti memberikan setoran kepada Tuhan supaya Dia berkenan kepada kita. Tapi mari kita perhatikan kembali jawaban dari katekismus kita. Urutannya sangat indah. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Dengan menikmati Dia, mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan menaati kehendak, perintah, dan hukumnya. Urutannya jelas. Memuliakan Tuhan tidak dimulai dengan bekerja untuk Dia, tetapi menikmati siapa Dia. Mari kita periksa hati kita sejenak. Kalau kita taat kepada Tuhan supaya hidup kita lancar, atau supaya kita masuk surga, maka sebenarnya kita tidak sedang memuliakan Tuhan.
Justru kita sedang menjadikan Tuhan itu sebagai alat untuk mendapatkan apa yang sebenarnya kita inginkan. Mungkin itu kenyamanan, rasa aman, atau keberhasilan hidup kita sendiri. Padahal memuliakan Tuhan bukan berarti kita membuat Tuhan itu menjadi lebih hebat. Tuhan sudah sempurna tanpa kita. Kalau saya boleh ibaratkan memuliakan Tuhan itu seperti seorang pendaki gunung yang naik sebuah gunung dan dia berdiri di puncak lalu berkata dengan kagum, wow, indah sekali semuanya. Seruan itu tidak menambah keindahan gunung yang dilihatnya. Gunung itu sudah sangat indah, tapi si pendaki menunjukkan betapa indahnya pemandangan yang ia lihat. Begitu juga dengan memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan ketika hidup kita menunjukkan bahwa dialah harta yang paling berharga bagi kita, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Tapi masalahnya, kita sering mengalami yang namanya amnesia Injil. Di hari Minggu waktu kita berada di gereja, di tempat ini, kita merasa bahwa Tuhan itu segalanya. Tapi begitu hari Senin tiba, ketika tekanan pekerjaan datang, rencana kita gagal berantakan, atau masalah muncul bertubi-tubi, kita tiba-tiba seperti lupa. Kita lupa bahwa Tuhan itu cukup bagi kita. Kita lupa bahwa kita sudah dikasihi olehnya dengan sempurna. Dan waktu kita lupa, kita mulai mencari kemuliaan di tempat yang lain. Kita cari itu dari pujian orang lain supaya kita merasa berharga. Kita bekerja mungkin tanpa henti supaya kita mendapatkan rasa aman. Itulah sebabnya ketaatan kepada Tuhan seringkali menjadi berat. Perintah Tuhan yang jujur, rendah hati dan hidup benar akhirnya terasa seperti beban. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, perintah Tuhan seringkali akhirnya menghalangi kita untuk mengejar hal-hal yang sebenarnya sedang kita jadikan Tuhan di dalam hidup kita. Akhirnya kita kelelahan secara rohani. Kita taat bukan karena kasih, tapi karena kita merasa terpaksa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memuliakan Tuhan tanpa merasa terbeban? Apakah kita berkata kepada diri kita, mulai besok saya akan mencoba lebih keras untuk mencintai Tuhan? Saudara, jawabannya bukan dengan mencoba lebih keras. Kita butuh Injil. Ada satu pribadi yang pernah hidup di dalam dunia ini yang benar-benar menikmati Tuhan. Setiap nafas hidupnya adalah ketaatan yang penuh kasih. Namanya Yesus. Waktu tiba saat di mana ketaatan itu membawa dia kepada penderitaan dan kematian, di Taman Getsemani Yesus berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Di situ kita melihat bagaimana Yesus menaati hukum dengan sempurna. Dia mengasihi, mempercayai, menaati Bapanya. Bahkan ketika ketaatan itu membawa dia kepada salib. Bahkan di atas kayu salib, dia menanggung hukuman atas kegagalan kita. Dan di sana terjadi sebuah pertukaran yang agung. Kristus menerima hukuman atas dosa kita dan kita menerima kebenarannya. Apa artinya? Waktu kita ada di dalam Kristus, Bapa seolah-olah memandang kita telah mengasihi dia dengan sempurna. Ketika hati kita mulai menyadari akan kasih yang besar itu, kasih yang diberikan kepada kita waktu kita nggak layak, maka sesuatu mulai berubah di dalam kita. Perintah Tuhan akhirnya tidak lagi menjadi seperti penjara, tetapi pagar yang melindungi jiwa kita. Kita tidak lagi menaati Tuhan supaya diterima. Kita menaati Tuhan karena kita sudah diterima. Kita memuliakan Tuhan bukan lagi untuk mendapatkan perkenanannya, tapi karena kita sudah diampuni, dikasihi dengan sempurna. Dan dari situlah ketaatan kita menjadi sebuah ungkapan syukur, karena kita telah menemukan harta yang sejati dan yang terbesar di dalam hidup kita. Mari saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Kita mau mengakui di hadapan Tuhan betapa mudahnya hati kita lupa akan kebenaran ini. Kita sering kembali hidup dengan mentalitas performa, seolah-olah kita harus membuktikan diri kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita bawa di dalam doa, kita mohon supaya Tuhan terus mengarahkan hati kita kepada karya salib Kristus. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, hari ini kami mengakui bahwa seringkali kami lebih mencari kemuliaan bagi diri kami sendiri daripada memuliakan Engkau. Ampuni kami, kalau selama ini kami memandang perintah-Mu itu sebagai beban yang memberatkan hidup kami. Kami adalah orang-orang yang mudah lupa akan kasih-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon, celikkan mata kami senantiasa untuk melihat betapa indahnya kasih-Mu yang Kau nyatakan melalui salib Kristus. Biarlah waktu kami memandang kasih-Mu yang nyata itu di kayu salib, hati kami diubahkan. Biarlah kami hidup untuk memuliakan-Mu, bukan karena terpaksa, tapi karena kami tahu kami sudah dikasihi terlebih dahulu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami membawa hati hidup kami sepenuhnya Tuhan dalam tangan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama menjadi doa kita. Tuhan, pakai hidupku dan kuduskan bagi, pakai juga waktuku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya. Tuhan, pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Pakailah hidupku, pakailah hidupku bagi-Mu. Pakailah hidupku, pakailah hidupku bagi-Mu. Amin. Cuma Tuhan, Tuhan pakai suaraku memuliakan nama-Mu, juga tutur kataku memberitakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Harta kami, pekerjaan kami memuliakan nama-Mu, gereja Tuhan. Harta kekayaanku memuliakan nama-Mu, dengan pekerjaanku mengabarkan Injil-Mu, mengabarkan Injil-Mu.
gereja Tuhan, jadikan ini doa kita bersama-sama. Jadilah kehendak-Mu makin nyata bagiku. Kuduskanlah hatiku, layak jadi bait-Mu, layak jadi Galatia 2 ayat 20 berkata, sebab hidup kita sekarang adalah oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu dan memberikan dirinya bagi kita. Kalau kita hari ini bisa berani berkata, Tuhan pakai hidupku, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi karena Kristus sudah memberikan anugerahnya bagi kita. Di luar anugerah Kristus, kita tidak memiliki apapun. Mari dengan rendah hati jemaat kita mengakui bahwa Kristus adalah satu-satunya milik kita dan kita miliknya. Mari kita pujikan bersama. Dulu hilang dalam kelam, hatiku tersesat, dosa samakan sengatnya, buatku binasa. Harapanku telah menyimpang, tolak kehendakku, kasih-Mu yang membuatku terima anugerah-Mu. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Sewaktu ku hilang arah, bukakan kasih. Kau melihat kami Tuhan, Engkau melihat diri, tuntun kasih-Mu, dan ku pandangkan kasih-Mu, Kau tanggung dosaku, Kau menyerah murka Bapa, ku dapat rahmat-Mu. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Sekarang kami jadi milik-Mu Tuhan dan hidup bagi-Mu. Sekarang ku jadi milik-Mu dan hidup bagi-Mu. Bila ku taat, itu karunia-Mu. Bapa pakailah hidupku, surut kehendak-Mu, biar ku memuji-Mu selalu, agungkan nama-Mu.
Jesus is my life. Tuhan, seperti lagu yang barusan kami pujikan. Saya bersyukur kalau Kristus adalah satu-satunya milik kami. Dan Kristus adalah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu mencari kami. Menemukan kami. Menuntun kami ke salib-Mu. Dan membawa kami pulang ke anugerah-Mu. Without your grace, Lord, we have nothing at all. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami berasi hati kami, Tuhan. Selaraskan hati kami yang seringkali hilang arah. Seringkali tersesat. Seringkali lebih memilih apa yang dunia tawarkan daripada Kristus, harta kami yang paling berharga. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh kami renungkan, kami pikirkan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Supaya nama-Mu dimuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan berita Injil disampaikan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Tidak bosan saya mengingatkan kita semua bahwa persembahan bukan hanya formalitas di dalam ibadah. Tapi ini merupakan liturgi dari penyembahan kita. Dan ini merupakan bagian yang penting. Kita diingatkan bahwa kita memberi bukan karena kita pengen berkatnya Tuhan. Tapi karena kita tahu bahwa kita sudah diberkati oleh berkat yang terbesar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, sebelum memberi, saya ingin mengajak kita boleh bersama-sama membaca satu ayat yang diambil di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-17. Saya mengajak kita boleh membaca bersama-sama ayat ini. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap persembahan yang kita berikan itu merupakan ucapan syukur kita atas apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita juga diingatkan bahwa waktu kita memberi, ini merupakan sebuah wujud kita boleh berseru dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saudara bisa memberi melalui beberapa cara, melalui kris atau transfer melalui rekening yang tertera di kartu Ways to Give Anda yang ada di kursi ataupun melalui mesin edisi yang ada di giving booth. Saudara juga bisa menggunakan amplop yang tersedia di kursi Anda masing-masing. Anda boleh kemudian memasukkannya nanti ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Nah, sebelum kita memberi bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat-Mu. Kami sadar bahwa itu bukan milik kami. Itu adalah titipan yang Tuhan beri untuk kami kelola dengan bijaksana. Ajar kami untuk percaya kepadamu dan tidak melekat kepada harta yang ada di dalam dunia ini. Kami mau memberi dengan ucapan syukur karena kami tahu Engkau sudah memberi hidupmu terlebih dahulu dengan sempurna buat kami. Ini doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi.
Shalom Church, with me Ong, and this is Gibeon Weekly News. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami rindu menyambut Anda di Connect Booth. Kunjungi kami di lobi lantai 1 setelah ibadah ini. Di sana ada para pastor yang siap untuk berkenalan dengan Anda atau menjawab pertanyaan Anda seputar pengembalaan di Gibeon Church. Info ini bagi Anda peserta APS. Hari ini kita akan melanjutkan kelas APS minggu ke-6. Dan kami informasikan bahwa sehubungan dengan adanya libur panjang, kelas APS yang ke-7 dengan tema Sakramen bukan diadakan minggu depan, tetapi akan dimulai pada tanggal 12 April 2026. Catat tanggalnya ya. Video berikut sekaligus menutup Gibeon Weekly News kali ini. Have a great Sunday and God bless you. Setelah kejatuhan itu, Alkitab tidak bergerak menuju manusia yang lebih baik, bukan juga menuju agama yang lebih sempurna. Sejak janji di taman, Allah telah merancang penebusan. Sejarah tidak berjalan tanpa arah. Ia bergerak menuju satu titik pusat, salib Kristus. Di sana dosa dihukum dan orang berdosa dibenarkan oleh iman. Dan ketika Kristus bangkit, itu bukan kejutan, namun sebuah penggenapan. Dari sana, Allah sedang memulihkan ciptaannya secara sempurna. Salib bukan rencana cadangan, kebangkitan bukan akhir yang tak terduga. Keduanya adalah pusat dari rencana kekal Allah. The Gospel after Genesis. Why the cross was always the plan. Hari ini adalah minggu kedua. Hari ini adalah minggu kedua, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman yang kita percayai. Oleh sebab itu saya mengundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Sekali lagi, shalom, saudara. Selamat datang di Gibeon Church bagi setiap saudara yang beribadah di tempat ini dan juga bagi setiap saudara yang beribadah secara live streaming. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita tundukkan kepala dan kita tenangkan hati kita berdoa. Kami bersyukur atas hidup yang Kau anugerahkan bagi kami, Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Sebentar firman-Mu akan disampaikan. Tenangkan hati kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam setiap kami. Biar kiranya Engkau melembutkan hati kami dan menolong kami. Di dalam kami menjadi saksi-Mu, di dalam kami mengembarkan Injil-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Dan tolong hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, biar di tengah segala keterbatasannya, firman Tuhan saja yang disampaikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita sudah memasuki sermon series kita yang baru, The Gospel After Genesis. Melalui sermon series kita ini, kita akan sama-sama belajar untuk melihat segala sesuatu, bukan dari lensa optimisme manusia, tapi dari lensa Injil. Injil yang menebus dan memulihkan segalanya. Dan tema khotbah hari ini adalah kekuatan yang menulis ulang cerita hidup kita. Kita akan merenungkannya melalui firman Tuhan yang terambil dari Roma 1 ayatnya 1 sampai ke 7, lalu kita lompat ayat 14 sampai 17. Kita akan membacanya bergantian, saya ayat pertama bersama-sama ayat yang kedua, terus bergantian sampai dengan selesai. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah.
Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih setia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita lompat ke ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yunani, tetapi juga orang Yunani. Bersama-sama. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, di dalam sermon series sebelumnya, kita melihat bagaimana segala sesuatu dimulai dari ketiadaan. Kemudian oleh firman-Nya yang berkuasa, Allah menciptakan langit dan bumi. Membentuk dunia ini dengan segala keindahannya dan keteraturannya. Dan pada akhirnya Allah menciptakan manusia. Dan Alkitab mengatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Namun kisah yang dimulai dengan kebaikan dan keindahan itu tidak berlangsung lama. Karena manusia pertama lebih memilih untuk mengikuti kehendaknya sendiri, dengan lebih mempercayai bisikan iblis daripada apa yang Allah katakan. Akibatnya, dosa masuk ke dalam dunia. Relasi yang indah antara Allah dan manusia menjadi rusak. Dan sejak saat itu, dunia ini dan seluruh isinya tidak pernah sama lagi. John MacArthur menyebutkan bahwa dosa itu membawa serangkaian kabar buruk yang tidak terhindarkan bagi manusia. Dia mengatakan setidaknya ada 4 dampak besar dari dosa yang berdampak pada manusia. Yang pertama, dosa menanamkan keegoisan di hati kita. Membuat kita melihat segala sesuatu itu dari kepentingan pribadi. Yang terutama bukan lagi kehendak Tuhan, tapi kehendak saya. Kemudian dosa menimbulkan rasa bersalah. Seberapa keras kita mencoba untuk membenarkan diri, hati kita tetap merasa ada sesuatu yang salah. Rasa bersalah itu seperti alarm yang terus berbunyi di dalam hati kita. Kemudian dosa menyebabkan kehampaan. Manusia terus mengejar kesuksesan, uang, pengakuan, berharap semua itu dapat memuaskan, memberi arti. Dan akhirnya, dosa membawa manusia pada keputusasaan. Semua itu berakar pada satu hal, dosa. Jadi dosa itu bukan hanya mengubah keadaan, tetapi membelokkan arah kehidupan. Inilah kabar buruk bagi kita semua. Karena akibat dosa, tidak ada satupun dari kita yang bisa luput dari hal ini. Lalu pertanyaannya, apakah Allah tinggal diam? Apakah kejatuhan manusia itu mengejutkan Allah? Dan apakah Allah harus merevisi rencananya? Mungkin ada yang berpikir bahwa Allah baru berencana untuk menyelamatkan manusia setelah manusia berdosa. Jadi, tindakan Allah muncul sebagai respon atas kegagalan manusia. Seolah-olah awalnya Allah memiliki rencana yang indah, tapi kemudian manusia mengacaukannya, sehingga sekarang Allah harus cari cara untuk membereskan masalah ini. Tapi Allah tidak seperti itu. Saudara, Allah bukan seperti kita manusia. Allah tidak seperti, misalnya seperti pemerintah yang baru bertindak ketika ada krisis muncul. Allah tidak seperti seorang ilmuwan atau saintis
yang bereksperimen, berkali-kali bereksperimen untuk melihat apakah percobaannya berhasil atau gagal. Rencana Allah beda dengan rencana manusia. Saudara, kalau misalnya saya berkata kepada saudara, besok ketemuan yuk, kita makan bareng. Nah, saudara, sebenarnya maksud pernyataan saya adalah seperti ini. Kita akan sarapan bareng kalau besok saya masih ada di dunia ini. Kalau besok saya nggak ada meeting mendadak. Kalau besok restorannya buka. Jadi semua rencana manusia selalu mengandung kata kalau. Tapi rencana Allah tidak seperti itu. Karena itu ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah nggak kaget, Allah nggak panik dan berkata, waduh, sekarang aku harus cari cara nih untuk menyelamatkan mereka. Allah nggak seperti itu. Sejak semula, Allah sudah merancangkan karya keselamatan itu. Jadi, salib itu bukan kecelakaan. Keselamatan itu bukan rencana cadangan. Itu adalah rancangan kekal Allah dari sejak permulaan. Dan ketika rencana kekal itu dinyatakan di dalam sejarah melalui Yesus Kristus, Alkitab menyebutnya dengan satu kata, Injil. Saudara, saya yakin semua kita di tempat ini tahu atau sering mendengar kata Injil. Hampir setiap minggu kita pasti mendengar Injil. Tapi terkadang, saudara, tanpa sadar, kita mempersempit makna dari Injil itu sendiri. Dalam kita menjalani hidup ini, saudara, kita terjebak memaknai Injil ini hanya sebagai dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih rajin ke gereja, menjadi pribadi yang lebih kudus, lebih suci. Semua itu baik, tapi itu bukan inti dari Injil. Saudara, Injil bukan sekedar ajakan untuk menjadi lebih religius. Injil bukan sekedar dorongan untuk memperbaiki diri. Tapi Injil adalah apa yang Allah telah lakukan bagi kita di dalam Kristus. Dan hari ini kita akan melihat bahwa Injil itu bukan sekedar saran untuk hidup lebih baik, melainkan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan yang sanggup menulis ulang cerita hidup kita. Seperti yang Paulus sampaikan tadi di ayat 16 dan 17. Dia mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan terkait kedua ayat tersebut, Timothy Keller mengatakan demikian. Di dalam ayat 16 dan 17, kita menemukan ringkasan singkat Injil menurut Paulus. Disinilah pernyataan inti, tesis utama atau tema utama dari seluruh surat Roma. Jadi inilah inti yang Paulus tuliskan di dalam surat Roma ini, saudara. Nah, kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Di bagian awal dari surat Paulus, kita akan melihat Injil apa yang diberitakan Paulus. Nah, saudara, surat Paulus kepada jemaat di Roma ini dituliskan kira-kira tahun 56 atau 57. Itu berarti kurang lebih 20 tahunan sesudah peristiwa penyaliban Yesus. Sewaktu menuliskan surat ini, Paulus kemungkinan besar berada di Korintus. Dan menariknya, saudara, Paulus ini belum pernah ketemu atau belum pernah mengunjungi jemaat di Roma ini. Artinya, bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Roma ini. Kemungkinan besar, jemaat di Roma ini mulai terbentuk sejak peristiwa Pentakosta, di mana di situ dikatakan Petrus berkhotbah dan 3.000 orang dikatakan bertobat. Karena di sana disebutkan ada orang-orang dari Roma yang hadir pada waktu itu. Kalau saudara mau tahu kisahnya, itu ada di dalam Kisah Para Rasul ayat 2. Nah, saudara, dari sejak awal suratnya ini, Paulus langsung membawa kita kepada Injil. Namun sebelum menjelaskan Injil, Paulus terlebih dahulu menjelaskan siapa dia. Paulus memperkenalkan dirinya seperti ini. Dari Paulus,
hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk Injil Allah. Pertama, Paulus menyebut dirinya hamba, doulos, yang artinya budak, hamba milik tuannya, seseorang yang hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Kedua, dia berkata bahwa dia dipanggil menjadi rasul, yang berarti seorang utusan. Kata dipanggil itu sendiri dalam bentuk pasif, saudara. Jadi artinya, Paulus tidak mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi rasul. Dia enggak mencalonkan diri. Dia tidak mengambil jabatan itu atas inisiatifnya sendiri. Karena pada masa itu banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai rasul. Paulus memahami bahwa kerasulannya itu bukan ambisi pribadi. Itu adalah anugerah karena Yesus sendiri yang memanggil dan mengutus dia. Dan ketiga, Paulus berkata bahwa ia dikuduskan atau dipisahkan untuk Injil. Jadi dari pembuka suratnya ini Paulus ingin menekankan satu hal yang sangat jelas. Yaitu bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri dan pelayanannya bukan tentang dia. Sejak kalimat pertama Paulus ingin jemaat di Roma tahu bahwa dia hanyalah hamba yang dipanggil dan dipisahkan untuk satu tujuan. Memberitakan Injil Allah. Lalu apa yang Paulus maksud dengan Injil Allah itu? Nah, di ayat kedua sampai keempat kita dapat melihat, inilah Injil Allah yang Paulus maksudkan. Saudara, kata Injil berasal dari kata Yunani, euangelion, yang berarti berita baik atau berita sukacita. Pada masa itu, saudara, euangelion itu bukan istilah rohani seperti yang kita pahami sekarang. Ini adalah istilah yang umum, bahkan istilah politik dalam kerajaan biasa menggunakan euangelion. Nah, setiap kali ada peristiwa besar yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, misalnya ketika memenangkan peperangan, ketika ada seorang yang naik tahta, atau ketika ada seorang anak pewaris lahir, maka seorang pemberita itu akan berdiri di tengah kota dan dia akan berseru, euangelion, kabar baik. Jadi pada zaman itu, euangelion digunakan untuk momen-momen seperti itu. Dan Paulus menggunakan euangelion untuk menekankan berita yang dibawanya. Dia berkata, Injil Allah. Dan itu bukan sekedar tambahan kata. Itu penegasan yang sangat penting. Paulus sedang menekankan bahwa kabar yang dia bawa itu bukan tentang dirinya, bukan hasil pemikirannya, tapi ini adalah kabar baik kepunyaan Allah sendiri. Dan kabar ini jauh lebih besar daripada kabar kemenangan seorang raja. Dan Injil itu, seperti yang dituliskan di ayat 2 dan sampai 4, telah dijanjikan sebelumnya melalui nabi-nabi dalam kitab suci. Artinya, yang Paulus sampaikan itu bukan sesuatu yang baru. Itu bukan agama baru yang Paulus sampaikan. Ini rencana Allah yang sudah dinubuatkan dari sejak dahulu. John MacArthur mengatakan seperti ini. Hal yang paling penting tentang Injil adalah bahwa Injil itu berasal dari Allah. Allah adalah sumbernya. Ini bukan kabar baik manusia, melainkan kabar baik dari Allah bagi manusia. Kalau Injil itu dari Allah, maka Injil itu pasti benar, entah kita suka atau enggak suka. Kalau Injil itu dari Allah, maka Injil itu berkuasa, entah kita menerima atau kita menolaknya. Dan tidak hanya itu, Injil itu juga bicara tentang satu pribadi, Yesus Kristus. Artinya, Injil tidak bisa dipisahkan dari pribadi Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan Timothy Keller, Injil berpusat pada Yesus. Injil adalah tentang pribadi, bukan sekedar konsep. Injil adalah tentang Dia, bukan tentang kita. Jadi pada bagian awal suratnya ini, Paulus ingin menyimpulkan bahwa Injil adalah kabar baik dari Allah yang telah dijanjikan sejak semula dan digenapi di dalam Kristus Yesus.
Saudara, dulu waktu sekolah, saya pernah dipilih jadi ketua kelas, saudara. Ini bukan sedang menyombongkan diri ya saudara, tapi saya sedang menceritakan sebuah fakta sejarah. Ya, jadi saya pernah dipilih jadi ketua kelas, saya nggak tahu kenapa waktu itu saya yang dipilih, karena begini saudara, saya cukup sering dibully pada waktu itu. Saya nggak pinter, dan saya nggak berwibawa. Makanya waktu voting dan ternyata nama saya yang muncul paling atas saudara, saya kaget, tapi sekaligus bangga saudara. Dalam hati saya bilang, wih ternyata mereka menghormati saya. Gitu. Tapi padahal mungkin aja itu cara mereka membuli saya dengan menjadikan saya ketua kelas. Tapi saudara, waktu saya jadi ketua kelas itu, saya menyadari satu hal. Saya kan orangnya nggak pedean ya saudara. Waktu itu kalau berbicara di depan 10 orang aja saudara, saya itu tuh tangan udah tremor saudara, gemeteran. Terus kata-kata yang keluar itu terbata-bata. Dan yang lebih parah adalah saya mandi keringat saudara. Jadi kayak saya seperti habis lari maraton saudara. Nggak tahu itu berapa kalori yang terbakar. Jadi seperti itu. Tapi ada momen-momen di mana saya bisa berdiri di depan kelas, saya bisa tenang menyampaikan setiap kata demi kata, dan tanpa banjir keringat saudara. Momen itu adalah ketika saya menyampaikan pesan dari wali kelas. Jadi saya berdiri di depan kelas, saya bilang ke teman-teman, teman-teman ada pesan dari Pak Guru. Itu mereka yang bandel-bandel, yang berisik-berisik itu bisa diam seketika itu juga dan mereka ngelihat kepada saya. Dan saya dapat berdiri dengan tenang, menyampaikan setiap kata demi kata dan gak banjir keringat. Bukan karena saya berubah, tiba-tiba jadi berani. Tapi karena pesan yang saya sampaikan, itu bukan pesan tentang saya. Tapi pesan dari otoritas yang lebih tinggi. Kira-kira mungkin ini sedikit menggambarkan tentang apa yang Paulus alami, saudara. Paulus itu tidak sedang membawa pesan pribadinya. Dia sedang menyampaikan pesan dari Allah sendiri. Dan itulah yang membuat dia begitu yakin menyampaikannya. Nah, saudara, di bagian awal ini kita melihat sesuatu yang sangat mendasar. Injil itu berasal dari Allah sendiri. Dan Injil itu bukan sekedar konsep, bukan sistem kepercayaan. Injil berbicara tentang satu pribadi, Yesus Kristus. Dan kalau Injil itu benar-benar tentang Allah, maka itu seharusnya mengubah segalanya. Namun mungkin tanpa kita sadari, selama ini kita memandang kekristenan itu hanya sebagai usaha menjadi orang yang lebih baik. Kita berpikir Injil adalah tentang mencoba lebih keras, lebih disiplin, lebih suci, lebih rajin. Lalu setiap kali kita gagal, kita merasa bersalah. Setiap kali kita jatuh, kita merasa tertuduh. Setiap kali kita nggak konsisten, kita mulai putus asa. Itu yang terjadi kalau Injil hanya kita pahami sebagai saran moral. Tapi Injil bukan saran. Injil adalah kabar kemenangan. Injil adalah berita bahwa Allah telah bertindak, Allah telah turun, Allah telah mengerjakan keselamatan melalui anaknya. Saudara, kekristenan tidak dimulai dari usaha kita menuju Allah, tetapi dari karya Allah yang sudah datang kepada kita. Nah, saudara, kalau Injil adalah dari Allah, kalau Injil itu berpusat pada Yesus Kristus, kalau Injil itu adalah karya Allah yang menulis ulang cerita hidup kita, maka pertanyaannya adalah, untuk siapa Injil ini? Apakah hanya untuk Paulus? Apakah hanya untuk orang-orang tertentu? Apakah hanya untuk mereka yang layak? Nah, saudara, untuk itu kita perlu melihat kepada bagian berikut dari surat Paulus, yang menegaskan bahwa Injil memberikan identitas baru bagi siapapun yang menerimanya. Nah, saudara, kalau kita melihat di bagian berikutnya di ayat 6 dan 7, Paulus mengingatkan jemaat di Roma tentang siapa mereka. Paulus berkata, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Nah, saudara, Paulus mengatakan bahwa mereka dikasihi Allah, mereka dipanggil, dan mereka dijadikan kudus. Saudara, jemaat di Roma kemungkinan besar terdiri dari orang-orang yang beragam. Mayoritas mungkin Yahudi dan Yunani. Ada yang terdidik, ada yang sederhana.
Ada yang religius dari sejak kecil, tapi mungkin ada yang dulunya penyembah berhala. Namun kepada semua golongan itu, Paulus mengatakan hal yang sama. Kamu dikasihi Allah, kamu dipanggil, kamu dijadikan kudus. Artinya Injil ini tidak eksklusif. Injil tidak dibatasi oleh budaya. Injil bukan hanya untuk orang-orang yang sudah rapih hidupnya, tapi Injil adalah bagi setiap orang. Paulus seolah sedang berkata kepada mereka seperti ini. Masa lalu tidak lagi mendefinisikan kita. Panggilan Allah yang mendefinisikan kita. Dan Paulus tidak berhenti sampai di situ. Karena kemudian dia menjelaskan di ayat 14 dan 15. Paulus berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun tidak terpelajar. Saudara, mengapa Paulus mengatakan dia berhutang kepada jemaat di Roma? Padahal Paulus kan belum pernah ketemu mereka ya. Paulus nggak pernah pinjam duit sama mereka jadinya. Paulus nggak punya relasi bisnis sama mereka. Nah saudara, kalau kita baca di ayat 15, hutang yang dimaksud adalah hutang memberitakan Injil kepada mereka. Tapi tetap pertanyaannya sama, kenapa Paulus menyebut itu hutang, berhutang? Nah mungkin penggambaran ini membantu kita untuk memahami maksud Paulus, saudara. Saudara, ada dua jenis utang. Yang pertama adalah seperti ini. Misalnya saya pinjam uang sama saudara 100.000, saudara memberikan uang 100.000 kepada saya, maka sebelum saya mengembalikan uang 100.000 itu kepada saudara, maka saya berhutang kepada saudara. Betul ya? Itu yang paling sering kita pahami ya. Tapi ada hutang jenis kedua, saudara. Seperti ini. Misalnya Pastor Mike menitipkan uang 100.000 kepada saya untuk diberikan kepada saudara. Selama uang 100.000 itu masih di tangan saya dan belum saya berikan kepada saudara, maka saya berhutang kepada saudara. Itulah maksud Paulus. Dia telah menerima Injil dari Allah. Injil itu mengubah hidupnya. Dari seorang penganiaya gereja menjadi seorang hamba Kristus. Dari musuh Allah menjadi seorang utusan Injil. Dan dia tahu, Injil yang telah menulis ulang cerita hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri. Itu titipan Allah. Dan selama dia belum menyampaikannya kepada orang-orang itu, dia merasa berhutang. Dan perasaan berhutang itu bukan perasaan yang negatif, saudara, dalam case ini. Tetapi karena sesuatu yang sangat indah yang telah ia alami dan gak mungkin dia simpan sendiri. Seperti misalnya kalau kita menemukan sesuatu yang benar-benar berharga, biasanya kita nggak akan tahan untuk segera menceritakan kepada orang-orang yang kita kenal kan. Misalnya kita membaca satu buku yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, dan menghibur kita, maka dengan segera kita akan berkata kepada orang yang kita kenal, lu harus baca buku ini buku yang sangat bagus. Atau ketika kita melihat pemandangan yang begitu indah, yang menakjubkan, kita nggak sabar untuk ngasih tahu ke orang yang kita kenal. Kita ambil HP kita foto pemandangan itu, dan kita kirim melalui WA kita. Terus bilang, kamu harus datang ke tempat ini. Itu hal yang sederhana, saudara. Sekarang bayangkan sesuatu yang lebih besar. Misalnya, kita menemukan satu obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang paling mematikan di dunia ini, dan kita sudah terlebih dahulu sembuh dari penyakit itu karena obat ini. Apakah kita akan menyembunyikan kabar itu dari orang lain yang sedang sekarat karena penyakit yang sama? Seharusnya tidak. Karena apa yang kita alami terlalu besar untuk kita simpan sendiri. Saudara, hati yang tersentuh pasti selalu ingin berbagi. Apalagi kalau yang kita temukan itu bukan sekedar buku, bukan sekedar pemandangan, bukan sekedar pengalaman, tetapi keselamatan, pengampunan dosa, damai dengan Allah, identitas baru di dalam Kristus. Bagaimana mungkin kabar sebesar itu kita simpan sendiri? Orang yang sungguh mengalami anugerah, orang itu nggak akan menyimpan Injil itu untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya Paulus berkata, aku berhutang karena Injil yang menyelamatkan dirinya itu terlalu mulia untuk disimpan bagi dirinya sendiri. Saudara, bukankah kita juga
mengalami seperti yang Paulus alami. Kita bersyukur bahwa Injil Kristus telah mengubah identitas kita. Kita bersyukur Injil Kristus telah menulis ulang cerita hidup kita. Dari orang berdosa menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dari musuh Allah menjadi anak Allah. Tapi kalau Injil yang menyelamatkan kita dan berhenti di kita, maka mungkin kita belum sungguh-sungguh memahami makna dari Injil itu sendiri. Saudara, kita dipanggil bukan karena kita layak. Kita dijadikan kudus bukan karena kita suci dari awalnya. Kita diselamatkan bukan karena kita lebih baik dari yang lain, tapi kita tahu itu karena anugerah. Dan justru karena itulah Injil tidak boleh berhenti di kita. Karena Injil itu adalah milik Allah. Dan Injil itu bagi setiap orang. Setiap kita yang sudah menerimanya, kita dipanggil untuk membagikannya kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Kita berhutang untuk membagikannya. Bukan sebagai beban, saudara, tapi sebagai respon kasih kepada Yesus yang telah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Karena orang yang tahu bahwa ia diselamatkan bukan karena kelayakannya, orang itu nggak akan diam melihat orang lain belum mengenal keselamatan itu. Seperti yang tertulis di dalam ESV Gospel Transformation Bible, detak jantung orang-orang yang mengenal Allah melalui iman kepada Kristus adalah untuk membuat dia dikenal. Sekali lagi, detak jantung orang-orang yang mengenal Allah melalui iman kepada Kristus adalah untuk membuat dia dikenal. To make him known. Inilah yang seharusnya menjadi detak jantung setiap kita. Karena Injil yang sungguh dipahami tidak hanya menyelamatkan, tidak hanya memberikan identitas yang baru, tetapi seharusnya menggerakkan hidup. Dan sekarang, kalau Injil sedemikian indah, kalau Injil sedemikian besar, kalau Injil sedemikian menggerakkan hidup, apa yang membuat kita bisa yakin akan Injil itu? Apa yang menjadi dasar keyakinan kita? Jawabannya bukan semangat kita, bukan pengalaman rohani kita. Dasar keyakinan kita adalah pada Injil itu sendiri. Inilah yang akan kita lihat pada bagian berikut. Nah, saudara, inilah deklarasi Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, kalimat ini bukan sekedar pernyataan teologi. Ini adalah pengakuan iman dari seorang Paulus. Disinilah kita melihat apa yang dia yakini, apa yang dia pegang, apa yang membuatnya hidup seperti itu. Nah, saudara, pada kalimat keyakinan yang kokoh, di dalam bahasa Yunani menggunakan kata epaiskinomai. Sebenarnya kata epaiskinomai ini lebih tepat diterjemahkan sebagai tidak merasa malu. Atau di dalam bahasa Inggris kita biasa mendengar I am not ashamed of the gospel. Jadi sebenarnya pada bagian ini Paulus sedang berkata, sebab aku tidak malu akan Injil. Mengapa artinya kelihatan sangat berbeda sekali ya? Tidak malu akan Injil dengan memiliki keyakinan yang kokoh. Nah, saudara, sekilas kalimat ini terlihat memiliki arti yang berbeda. Tapi meskipun kalimat ini terlihat berbeda, sebenarnya nggak ada pertentangan antara dua kalimat ini. Pada bagian ini, Paulus sedang berbicara dengan menggunakan gaya bahasa litotes. Nah, saudara yang waktu sekolah bahasa Indonesianya 9 mungkin langsung tahu, oh litotes. Kalau saya harus buka Google dulu, saudara, litotes itu apa? Jadi litotes itu adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dalam bentuk negatif, tapi untuk menegaskan sesuatu yang lebih kuat. Misalnya saya berkata, saya tidak lapar, berarti saya kenyang. Ya. Saya tidak bodoh, berarti saya pintar. Atau misalnya ketika seorang berkata, itu bukan masalah kecil, berarti masalahnya besar. Jadi ketika Paulus berkata, aku tidak malu akan Injil,
dia sebenarnya sedang berkata tentang sesuatu yang jauh lebih kuat. Dia sedang berkata, aku berdiri teguh, aku bermegah dalam Injil, aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Namun tetap ada maksud Paulus ketika dia memilih untuk menggunakan aku tidak malu akan Injil. Karena pada masa itu banyak orang percaya yang malu akan Injil. Bahkan Timotius, anak didik dari Paulus, itu pernah diingatkan sama Paulus. Paulus bilang, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Saudara bisa lihat itu di dalam surat Paulus kepada 2 Timotius. Saudara bayangkan, kita hidup di zaman Paulus. Dunia pada waktu itu didominasi oleh kebudayaan Romawi dan Yunani. Roma mengagungkan kekuatan, mengagungkan kekuasaan, mengagungkan kejayaan militer. Sementara kebudayaan Yunani mengagungkan kecerdasan, filsafat, dan kepintaran. Dan di tengah dunia seperti itu, isi Injil sangat bertolak belakang. Injil adalah berita tentang seorang penebus yang adalah anak tukang kayu, yang lahir dalam kemiskinan, yang hidup dalam penderitaan, yang mati dengan cara paling hina, disalibkan dengan status sebagai seorang penjahat. Saudara bayangkan saudara warga Romawi, saudara lagi jalan-jalan di kota Roma, lalu kemudian ada seorang berdiri di tengah dan kemudian berteriak, Evangelion, ada kabar sukacita. Ada seorang tukang kayu dari Nazaret, dia menderita dari sejak lahirnya, dia mati di atas kayu salib sebagai seorang penjahat. Orang itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Percayalah kepadanya dan kamu akan diselamatkan. Saudara bayangkan kalau saudara orang Romawi pada waktu itu. Mendengar berita seperti itu, kita pasti ketawa, saudara. Coba saudara bayangkan, orang Roma pada waktu itu mendengar seperti itu, pasti kemungkinan akan berkata, Tuhan disalibkan, nggak mungkin, itu mah kalah namanya. Tuhan nggak mungkin kalah. Bayangkan kalau orang Yunani mendengar berita itu, mereka kemungkinan akan berkata, Tuhan disalib, logikanya mana? Filsafatnya mana? Dan kalau mau jujur saudara, di zaman sekarang sebenarnya itu nggak jauh berbeda. Dunia tetap mengagungkan kesuksesan. Dunia tetap mengagungkan kekuatan. Dunia tetap mengagungkan pencapaian. Itulah sebabnya, sampai kapanpun, berita Injil tetap memalukan dan mengusik bagi dunia. Karena bertentangan dengan apa yang dunia yakini. Injil berkata, kamu nggak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Ini mengusik dunia yang percaya bahwa manusia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Upgrade diri. Jadikan dirimu versi terbaikmu. Injil berkata, kamu lebih berdosa dari yang kamu kira. Ini mengusik dunia yang membangun identitas dari moralitas dan pencapaian. Dunia yang merasa, saya nggak seburuk itu. Saya cukup baik kok. Injil berkata, hanya melalui Kristus. Ini mengusik dunia yang mengagungkan kebebasan memilih jalan sendiri. Dunia yang berkata, semua jalan bisa menuju Tuhan. Saudara, Injil bukan hanya berbeda dari dunia. Injil membalikkan dunia. Dan itu sebabnya Injil terasa memalukan. Bukan karena Injil lemah, tapi karena Injil merobohkan pusat kebanggaan manusia. Namun Paulus tetap berkata, aku tidak malu akan Injil. Aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Kenapa? Karena Injil bukan sekedar cerita tragis tentang seorang yang mati di kayu salib. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, kalau Injil hanya berkata, berusahalah lebih baik, itu bukan kuasa, saudara. Kalau Injil hanya berkata, tingkatkan moralitasmu, itu bukan keselamatan. Tapi Injil berkata seperti ini, Yesus telah melakukan apa yang tidak mampu kamu lakukan. Injil berkata, Yesus telah menanggung apa yang kamu tidak sanggup tanggung. Injil berkata, Yesus
telah menyelesaikan apa yang tidak mampu kamu selesaikan. Dan itu sebabnya Paulus tidak malu akan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Apakah kita memiliki keyakinan yang sama? Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Ataukah jauh di dalam hati kita, kita masih ragu? Apakah Injil itu benar-benar cukup? Karena kalau mau jujur, saudara, terkadang di dalam kita menjalani hidup kita sebagai seorang Kristen, kita ini istilahnya menjadi seorang Kristen detektif, saudara, atau Kristen agen rahasia. Jadi kita ini diam-diam, nggak mau orang banyak tahu kalau kita ini seorang Kristen yang taat. Kita ingin berbicara tentang iman, tapi tanpa menyebut dosa. Kita ingin memperkenalkan Yesus, tapi tanpa salib. Kita ingin Injil terdengar menarik, tapi kita tidak ingin menyinggung orang lain. Di kantor, kita memilih kata-kata yang lebih aman untuk kita gunakan. Di kampus mungkin kita menahan diri supaya nggak terlalu kelihatan rohani. Dalam pertemanan kita menyesuaikan diri supaya kita nggak dianggap fanatik. Kita membaca situasi, kita memilih bagian-bagian mana yang paling aman untuk diucapkan. Dan disitulah kita perlu bertanya dengan jujur, apakah kita sungguh yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah? Karena seharusnya sebagai orang yang sungguh percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah, kita nggak perlu untuk menyembunyikannya. Kita nggak perlu memolesnya supaya bisa diterima. Kita tidak dipanggil untuk menjadi agen rahasia, saudara. Kita dipanggil untuk menjadi agen kerajaan surga, untuk menghadirkan kerajaannya di muka bumi ini. Namun sekarang kembali pertanyaannya adalah, bagaimana Injil ini bisa memberikan keyakinan seperti itu? Bagaimana Injil itu menyelamatkan kita? Jawabannya ada di ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, inilah jantung dari Injil. Di dalam Injil dinyatakan kebenaran Allah. Dan ayat inilah yang mengubah hidup seorang bapak gereja, Martin Luther. Nah, saudara, ketika kita mendengar kebenaran Allah, seringkali kita berpikir ini berbicara tentang karakter Allah. Yang benar, yang kudus, yang suci, yang mulia, tanpa celah. Itu benar, saudara. Allah memang benar, kudus, suci, mulia, dan tanpa celah. Tapi Paulus di sini berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Dia bukan hanya berbicara tentang kebenaran yang adalah milik Allah, tetapi Paulus di sini sedang berbicara tentang kebenaran yang berasal dari Allah. Nah, saudara, bagaimana seseorang biasanya dianggap benar di dunia ini? Di kantor misalnya atau di dalam pertemanan. Di dalam dunia ini, saudara, seseorang dianggap benar itu ketika tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Kita dianggap benar ketika nggak ada tuduhan. Di dalam hukum, seseorang dianggap benar ketika tidak ada bukti kesalahan yang dapat menjeratnya. Jadi status benar diberikan ketika tidak ada dasar untuk menghukum. Nah, saudara, bayangkan, berdiri di hadapan Allah yang benar, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Dengan kondisi seperti itu, kita manusia. Tidak ada pelanggaran, tidak ada tuduhan, tidak ada rekam jejak yang bisa dipakai untuk menghukum kita. Mampukah kita berdiri di hadapan Allah yang begitu kudus mulia dengan kondisi demikian? Dengan kekuatan kita sendiri, saudara, kita nggak akan mampu sampai kapanpun. Karena kita semua berdosa di hadapannya. Alkitab sendiri yang katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Allah menilai kita berdasarkan keadilannya yang sempurna, maka tidak ada satupun dari kita yang bisa berdiri di hadapan Allah tanpa tuduhan. Namun justru disinilah Injil menjadi kabar yang luar biasa. Kita, orang berdosa, orang yang sebenarnya nggak layak ini,
bisa berdiri di hadapan Allah yang kudus hanya karena kebenaran itu telah diberikan kepada kita. Status benar yang tidak kita miliki itu dianugerahkan kepada kita. Seorang hamba Tuhan bernama Anders Nygren mengatakan seperti ini. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang bersumber dari Allah sendiri, disediakan oleh Allah, dinyatakan melalui Injil, dan di dalamnya dianugerahkan kepada kita. Nah, saudara, mungkin ada di antara kita yang memahami kebenaran Allah itu hanya di satu sisi saja. Seperti tadi, yaitu sebagai karakter Allah yang benar, kudus, mulia, tanpa cacat. Di dalam sejarah gereja, saudara, Martin Luther yang tadi saya sampaikan, pernah memahami kebenaran Allah dengan pemahaman seperti itu. Jadi dia pikir kebenaran Allah itu bicara tentang standar kebenaran Allah yang harus diikuti oleh manusia. Oleh sebab itu, dia berpuasa, dia mengaku dosa berjam-jam, dia melakukan disiplin rohani, tetapi semakin dia berusaha, semakin dia sadar dia nggak akan pernah cukup. Dan itu membuat dia frustrasi. Bahkan Luther pernah mengatakan, dia nggak suka dengan frase kebenaran Allah itu. Karena bagi dia, kebenaran Allah itu berarti Allah yang murka, Allah yang menuntut kesempurnaan dari manusia berdosa. Sampai satu hari dia mengerti. Hidupnya diubahkan sesudah dia merenungkan Roma 1 ayat 17 ini. Dia sadar bahwa kebenaran Allah bukan hanya tentang karakter Allah, tapi juga kebenaran yang diberikan. Bukan standar yang harus dia capai, tapi status yang Allah anugerahkan melalui Kristus. Dan ketika itu disingkapkan, hidupnya berubah. Sehingga di dalam buku tafsirannya tentang Roma 1 ayat 17, dia dapat menjelaskan kebenaran Allah itu seperti ini. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang membuat kita layak menerima keselamatannya yang besar. Atau hanya melalui kebenaran itulah kita diperhitungkan benar di hadapannya. Saudara, agama berpikir bahwa keselamatan itu soal menjadi lebih baik, lebih disiplin, lebih rohani. Dengan melakukan itu, kita berusaha untuk mendapatkan kebenaran itu. Itu yang agama ajarkan. Tapi Injil berkata sesuatu yang radikal. Injil berkata bahwa kebenaran yang menyelamatkan bukan berasal dari dalam diri kita, tapi berasal dari Allah sendiri. Dan kebenaran Allah itu diberikan kepada kita melalui pribadi Yesus Kristus. Timothy Keller mengatakan seperti ini. Pembenaran itu berasal dari Allah dan dianugerahkan kepada kita melalui anaknya. Itulah Injil. Saudara, sejak awal suratnya, Paulus sudah memberi kita petunjuk itu. Injil ini telah dijanjikan sebelumnya di dalam kitab suci. Tentang anak Allah yang diperanakan dari keturunan Daud menurut daging, dan dinyatakan sebagai anak Allah dalam kuasa oleh kebangkitannya. Artinya, keselamatan itu sekali lagi bukan rencana cadangan, bukan solusi darurat setelah manusia gagal. Inilah janji yang sejak lama telah Allah siapkan, dan janji itu digenapi di dalam pribadi Kristus. Yesus datang bukan hanya untuk mengajar tentang kebenaran, tapi dialah sang kebenaran itu sendiri. Dia bukan hanya Allah yang sejati, tapi dia juga manusia sejati. Dia lahir di dunia yang telah rusak akibat dosa. Dia masuk ke dalam realitas yang kita cemari dengan kesombongan dan pemberontakan. Dia hidup di tengah masyarakat yang keras hati, cepat menghakimi, lambat mengampuni, dan sulit bertobat. Namun sepanjang hidupnya, Yesus tidak bercela. Yesus hidup benar sepenuhnya, karena dialah sang kebenaran itu sendiri. Dan justru karena ia benar, dunia membencinya. Karena terang itu terlalu menyilaukan bagi dunia yang berdosa. Kebenaran itu terlalu menyingkapkan dosa mereka. Dan akhirnya,
Yesus ditangkap. Yesus difitnah. Yesus diadili dengan tuduhan palsu. Sang kebenaran berdiri sebagai seorang tertuduh. Yang tidak bercela itu diperlakukan sebagai orang yang melanggar. Dan yang kudus itu dihukum seperti seorang penjahat. Dan akhirnya dia harus menerima hukuman salib itu. Tetapi justru di sanalah kebenaran Allah dinyatakan. Bukan dengan menurunkan standar kebenarannya, bukan dengan mengabaikan dosa, tetapi dengan memenuhi keadilannya sendiri. Karena di salib itu, Yesus sang kebenaran itu, dia dihukum dan dikorbankan, supaya kita yang bersalah dibenarkan dan diselamatkan. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak berdosa, dia diperlakukan sebagai pendosa. Yesus yang sempurna, dia dihukum sebagai penjahat. Yesus yang benar, dia menanggung murka Allah bagi kita. Supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh dia. Saudara, inilah pertukaran yang gak masuk di akal kita. Dosa kita diperhitungkan kepada Kristus. Dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Bukan karena kita layak. Bukan karena kita cukup baik. By grace, hanya karena anugerah. Inilah Injil. Inilah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Saudara, Allah enggak malu menyebut kita miliknya. Allah enggak malu menebus kita. Dan jika Allah tidak malu mengasihi kita bahkan sampai mati di atas kayu salib yang adalah sesuatu yang memalukan bagi dunia, bagaimana mungkin kita malu akan Injil? Justru Injil itulah yang menjadi kebanggaan dan pengharapan kita. Untuk itu mari saat ini kita bertanya kepada diri kita. Apa arti Injil bagi kita hari ini? Kabar baik yang mengubahkan atau sekedar ajaran yang kita paham? Apa yang membuat kita masih ragu atau malu akan Injil? Jika kita percaya itu adalah kuasa Allah. Bagaimana hidup kita mencerminkan bahwa Injil itu bukan sekedar kita pahami, tetapi sungguh kita percayai. Saudara, ada satu kisah tentang seorang wanita bernama Rachel Joy Scott. Pada waktu remaja, Rachel oleh anugerah Tuhan, dia menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidupnya. Dan sejak saat itu, hidupnya benar-benar berubah. Injil menulis ulang cerita hidupnya. Tidak hanya sekedar menjadi seorang Kristen biasa, Rachel benar-benar menghidupi apa yang dia percayai. Sampai-sampai dia dibully sama teman-temannya di sekolah. Nah, satu kali ketika dia umur 17, saat itu Rachel sedang makan dengan temannya di sebuah taman di sekolah. Tiba-tiba 2 orang temannya yang biasa membuli Rachel itu datang, mendekati mereka dan dengan senjata langsung menembak secara membabi buta. Beberapa orang terkena tembakan itu, termasuk Rachel. Tapi pada waktu itu Rachel masih hidup. Lalu kedua temannya itu mendekati Rachel dan salah satu dari mereka menjambak Rachel dan kemudian bertanya kepada Rachel, "Masihkah kamu percaya kepada Tuhanmu?" Dan Rachel memandang temannya itu dan berkata, "Ya, aku percaya." Lalu kemudian temannya itu kemudian berkata, "Kalau begitu, temuilah dia." Sambil kemudian dia menembak kepala Rachel. Saudara, Rachel menjadi salah satu korban yang tewas dari peristiwa penembakan massal pada tahun 99 pada waktu itu. Dan sesudah kematiannya, keluarganya menemukan catatan yang ditulis Rachel. Di sana tertulis doa-doa dari Rachel, pergumulan-pergumulannya, dan kerinduannya untuk mengasihi serta hidup bagi Kristus. Kisah tentang hidup Rachel ini dan bagaimana kasihnya kepada Tuhan langsung tersebar dan menyentuh begitu banyak orang.
Dan akhirnya pada tahun 2016, kisah hidup Rachel Joy Scott ini difilmkan dengan judul I'm Not Ashamed. Rachel meninggal sebagai orang yang tetap percaya penuh kepada Tuhan. Dia nggak malu dengan Injil yang telah menyelamatkannya. Saudara, kisah Rachel mungkin menyentuh hati banyak orang. Tetapi sesungguhnya Rachel hanyalah satu cerita kecil dari begitu banyak cerita tentang bagaimana kekuatan Injil menuliskan ulang kisah hidup seseorang. Sepanjang sejarah, Injil telah menulis ulang hidup begitu banyak orang. Dan Injil yang sama itu, Injil yang telah mengubah hidup orang-orang itu, adalah Injil yang sama yang telah menjamah hidup setiap kita hari ini. Karena itu pertanyaannya bukan lagi, apakah Injil itu berkuasa? Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita menunjukkan bahwa cerita kita telah ditulis ulang oleh Injil? Saudara, jika Injil telah menulis ulang cerita hidup kita, maka kita tidak akan lagi hidup untuk membuktikan diri, tapi kita hidup untuk memuliakan Dia yang telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dunia boleh menulis cerita tentang siapa kita. Masa lalu boleh mencoba mendefinisikan kita. Kegagalan boleh mencoba menuduh kita. Tetapi Injil berkata, di dalam Kristus, cerita kita telah ditulis ulang. Dan Injil yang telah menulis ulang hidup kita, itu juga memanggil kita untuk hidup bagi Dia. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang berinjil, sudah seharusnya kita menghidupi identitas yang baru sebagai orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Sebagai orang berinjil, sudah seharusnya kita tidak lagi digerakkan oleh rasa takut kehilangan nilai. Karena Kristus telah memberikan status yang kekal. Dan sebagai orang berinjil, biar kiranya kita rindu untuk bersaksi. Karena Injil yang telah menyelamatkan kita, itu adalah kabar baik yang gak mungkin kita simpan untuk diri kita sendiri. Amin. Sebagai respon akan firman Tuhan, mari kita bersama naikkan pujian ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditemukan. Di dalam-Mu kami memiliki identitas yang baru ya Tuhan. Amin. Ya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji
memuji nama-Mu selamanya. Ajar kami berserah penuh di dalam Engkau saja ya Tuhan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. We want to praise you forever. Praising my Savior all the day long. Kami bersyukur Tuhan untuk kabar baik Injil-Mu. Karena melalui Injil-Mu, kami yang seharusnya binasa ini boleh hidup Tuhan. Kami yang dulu hamba dosa, kami bisa jadi anak Allah. Di dalam-Mu kami menerima identitas yang baru. Terima kasih Tuhan. Melalui Injil-Mu cerita hidup kami telah ditulis ulang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Injil-Mu yang menyelamatkan kami, membuat kami hidup. Saat ini kami datang bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Sekiranya kabar baik yang telah kami terima, yang telah menyelamatkan kami ini, masih kami simpan untuk diri kami sendiri. Kami mungkin sungkan, kami mungkin malu. Ampuni kami Tuhan. Tuhan tolong ingatkan kami bahwa Injil yang sudah kami terima ini, yang telah menyelamatkan kami ini, bukan hanya untuk diri kami sendiri. Kami sesungguhnya adalah orang-orang yang berhutang untuk membagikannya kepada orang lain, khususnya kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Allah Roh Kudus, tolong kami. Berikan kami keberanian ketika kami takut, dan berikan kami kerinduan untuk memberitakan Injil Kristus ini. Pimpin hidup kami Tuhan, agar melalui hidup dan juga perkataan kami, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami juga akan melakukan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini juga sekali lagi mengingatkan kami akan karya-Mu yang begitu ajaib. Pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami orang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan biarlah kita melakukannya bukan sebagai rutinitas. Yang dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus adalah mereka yang sudah percaya di dalam nama Yesus Kristus dan yang sudah menerima sakramen baptisan. Sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita akan karya keselamatan Kristus
yang Dia lakukan bagi kita manusia yang berdosa. Perjamuan kudus juga mengingatkan akan persekutuan kita dengan Kristus dan juga sesama anggota tubuh Kristus, serta merupakan pewujudan pengharapan akan kedatangannya kembali. Mari saat ini kita angkat roti yang ada di tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang adalah roti biasa. Namun kita menaruh iman bahwa roti yang kita pegang ini adalah melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anggur yang kita pegang adalah anggur biasa, namun kita menaruh iman bahwa cawan berisi anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Marilah kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan dengan menaikkan doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.